Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan semua ya. Kuatkan ya hati kalian, kuatkan mental kalian. Karena saat-saat situasi seperti ini kalian gagal bayar, bukan tidak mungkin banyak sekali teror dan ancaman yang akan lebih hebat dari yang sekarang. Tetap ya, fokus ya, mental Anda jaga baik-baik. Kali ini saya akan bahas ada pundi memproses hukum perdata menjadi pidana dan melaporkan nasabah kepada yang pihak yang berwajib. Seperti apa prosesnya? Kita simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini ya, yang tetap membuka tabir ketakutan kalian sehingga kalian tidak ada lagi rasa takut ya. Rasa takut yang ada di diri kalian dilucuti setelah kalian nonton video-video yang tampil sehari 3 kali di channel ini yang khusus untuk membedah mental kalian, mereparasi mental kalian yang tadinya drop, yang tadinya loyo menjadi kuat ya, mempunyai power yang kuat. Kali ini saya akan bahas ada pundi. Ada pundi yang tadinya kasus gagal bayar perdata dirubah menjadi pidana dan melaporkan nasabah yang gagal bayar ini ke pihak berwajib atau kantor polisi. Yuk kita simak seperti apa. Namun seperti biasa, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum mendukung dan support channel ini, silahkan dukung dengan cara yang gratis, nggak berbayar. Channel ini nggak bayar kawan. Silahkan subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang hari, ada sore hari, ada malam hari. Silahkan kalian tonton semuanya ya, mudah-mudahan menjadi manfaat yang baik buat kalian untuk membooster mental kalian. Silahkan tonton video ini baik-baik, jangan di skip biar tidak ada ilmu yang tertinggal. Ini adalah salah satu curhatan dari nasabah yang merasa agak sedikit takut atas proses yang akan dijalankan oleh ada pundi, yang mana setahu dia tadinya kasus ini adalah proses perdata, gugatan perdata, kok bisa berubah menjadi pidana dan dia dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kalian tahu sendiri ya, kalau seperti ini mungkin menjadi tekanan mental yang cukup kuat siapapun yang menerima pesan seperti ini. Kali ini saya akan tampilkan ya, biar kalian semua tahu. Dan nanti saya akan ulas ya, untuk kalian semua ya. Begini teman-teman, silakan. Saya tampilkan ya, dan saya juga akan bacakan ya. Kita tutup namanya ya. Lunasi hutang ada pundimu hari ini. Sebelum datamu kami laporkan ke pihak berwajib, kita selesaikan secara hukum dari perdata jadi pidana. Ini kiriman pesan dari 0852 82 300 552 karena dia mencantumkan identitas dari ada pundi. Berarti kita sudah yakin bahwa ada pundi melakukan seperti ini. Ya, sudah berstatement untuk melakukan hukum pidana terhadap nasabahnya yang tidak bayar karena dia bilang sudah memiliki data. Kita tunggu. Jadi mulai dari sekarang stop. Seluruh nasabah ada pundi yang menerima ini sudah stop bayar. Kita tunggu sampai dia benar-benar ya melaksanakan seluruh proses yang dia akan lakukan menurut informasi via pesan WhatsApp yang mereka kirim. Biarkan saja. Biarkan, kita tunggu. Jadi kalau ada lagi yang menagih atas nama ada pundi, tinggal tunjukkan. Katanya mau diproses secara pidana. Katanya mau diproses dari perdata menjadi pidana. Ya kita tunggu laporannya. Dia akan melaporkan kita ke polisi, kita tunggu. Akan melaporkan ke pihak yang berwajib, kita tunggu. Ayo kita kuat-kuatan ya. Kita kuat-kuatan. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu kawan. Jangan konyol. Jangan Anda langsung takut karena ada kalimat pidana, Anda langsung takut. Ingat ya teman-teman semua, dimanapun berada nih, ingat, ucapan saya ingat ya, ini yang bicara itu undang-undang, saya hanya menyampaikan ke kalian. Di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2 sudah tegas dan jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara
atas perbuatannya tidak melakukan pembayaran utang piutang ya, atas putusan pengadilan karena tidak melakukan pembayaran utang piutang, tidak ada yang bisa dipenjara. Ini amanat yang tegas dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2. Bunyinya sudah tegas. Jadi Anda tidak mungkin dipidana penjara. Sudah ada jaminan dari undang-undang ini. Jadi kalau ada yang nakut-nakutin dari pihak pinjol, khususnya pihak pinjol yang legal ya, tentunya ya, kalau yang ilegal mana berani dia ngancam seperti itu. Konyol kalau misalnya ilegal nanya ataupun berstatement seperti itu ya. Tidak akan pernah kalian bisa dipidana penjara. Jadi sebar juga ya video-video ini agar tidak ada ketakutan lagi untuk para nasabah atau debitur yang sama nasibnya seperti Anda saat ini sedang gagal bayar. Kasihan mereka kawan. Rusak mentalnya hanya gara-gara banyak sekali berseliweran pesan-pesan tidak bertanggung jawab dari para penagih DC yang menakut-nakuti mereka seolah-olah mereka bisa jadi objek ya, dipidanakan, padahal sama sekali tidak akan pernah bisa kok mereka dipidanakan kalau mereka atau nasabah yang gagal bayar hanya karena gagal bayar atau cash flow saja karena tidak punya duit untuk bayar angsuran, tidak akan pernah dipidana penjara. Ya, ini sudah tegas dan jelas di dalam undang-undang tersebut ya. Santai kan? Ya, santailah. Kenapa sih harus takut? Ya, tidak akan menyebabkan apapun kok dampak hukumnya. Itu pun kalau misalnya mereka mau proses secara perdata, peluangnya sangat terbuka lebar. Tapi apakah akan digunakan atau tidak? Tergantung dari pihak pinjolnya. Toh sampai saat ini, sejak pinjaman online berdiri dan lahir dan banyak yang memakan korban sampai bunuh diri. Sampai saat ini pun tidak ada tuh yang namanya orang gagal bayar digugat di pengadilan. Orang yang gagal bayar, apalagi sampai dilaporkan ke polisi, nggak ada. Sampai detik ini tidak ada terjadi. Makanya kenapa kalian harus ketakutan? Kenapa kalian harus cemas berlebihan? Saya mungkin maklum ya, kalau misalnya Anda yang selalu hidup sendiri, selalu tidak ada informasi yang masuk ke kalian, atau kalian kurang bergaul, ya kurang gaul lah intinya ya. Kalian akan menerima segala macam informasi dengan sendiri tanpa kalian bisa sharing dengan siapapun. Bisa sih, bisa terjadi ya. Anda akan buntu pikiran, Anda akan ketakutan sendiri tanpa teman sharing, tidak bisa bertanya ke sana ke sini. Sekarang zamannya era yang maju sekali, era digital. Kalian bisa dapatkan ilmu apapun, literasi apapun terkait masalah apa yang ingin Anda ketahui mudah sekali. Termasuk adanya lahirnya channel ini, channel Jamal Official Vlog, channel yang khusus satu-satunya ya, yang concern di bidang untuk membangkitkan mental sebagai bengkel mental, mereparasi mental akibat jatuhnya mental para korban yang ditindas, diintimidasi, diteror oleh para DC pinjaman online yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak patut. Kalian nggak usah takut ya. Nggak usah takut ya. Saya hanya mengingatkan ke kalian, sayangi diri kalian, sayangi mental kalian. Hanya karena utang receh, hanya karena utang yang tidak seberapa, lalu Anda mengorbankan nyawa Anda hanya untuk meninggalkan masalah, meninggalkan segala macam bentuk teror, pada teror seperti teror murahan, teror receh yang hanya bisa dilakukan via online. Mereka melakukan seperti itu via online, nggak bakal melakukan via offline secara langsung, nggak mungkin dan nggak mungkin berani, apalagi pinjol legal. Mereka harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku, aturan POJK, karena POJK sebagai regulator atas pinjol-pinjol legal yang ada di tanah air ini ya, sebagai pengawas dan mengawasi kegiatan atau bentuk operasional dari pinjol-pinjol ini. Jadi mereka akan terbentur dengan aturan itu. Mereka hanya berani melakukan ancaman via online, via pesan WhatsApp, WA, SMS, media lainnya seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Hanya itu yang sanggup mereka lakukan. Selebihnya mereka hanya koar-koar. Ya, jadi kalian jangan mau jadi bagian santapan atas apa yang mereka tebarkan saat ini, menebarkan ketakutan. Mereka tidak ada cara untuk membuat nasabah bayar pada saat gagal bayar. Nasabah dibuat bayarnya atau dibuat untuk melakukan pembayaran hanya satu, dengan cara menakut-nakuti. Sudah itu aja rumusnya. Tidak ada DC pinjol yang tidak nakut-nakutin. DC pinjol tidak nakut-nakutin, tidak bayar, tidak berhasil.
Tidak ada DC pinjol yang tidak nakut-nakutin. Semuanya seperti itu. Kelakuan-kelakuannya seperti itu. Mulai dari nakut-nakutin yang biasa saja, eskalasinya, sampai yang parah sekali. Sampai ke kontak darurat dan lain-lain. Mulai dari yang biasa saja. Seperti itu kawan. Jadi janganlah kalian masuk dalam pola permainan yang mereka ciptakan. Biarkan mereka ada dalam dunianya. Menakut-nakuti nasabah, meneror nasabah, mengecam nasabah. Tapi Anda sebagai nasabah sudah bisa berdiri dan kokoh dengan kuat. Tidak terpengaruh dengan berbagai macam ancaman dan teror. Kalian tetap survive. Walaupun ancaman dan teror masuk setiap saat, setiap hari, berapa puluh kali. Tapi kalian tetap mengabaikannya. Kalian tidak peduli dengan apapun yang akan mereka kirim. Kalian tidak peduli dengan apapun yang akan mereka ancamkan. Karena ancaman hanya ancaman. Tidak akan pernah terjadi menjadi kenyataan. Benar kan? Gak akan jadi kenyataan. Justru semua itu adalah dari kalian sendiri. Motivasi dari kalian sendiri. Keinginan kuat dari kalian sendiri. Kalian mengabaikan semua bentuk teror itu sudah menjadi bagian dari perlawanan kalian atas kezoliman yang mereka buat untuk para DC ini ya. Para DC, kezolimannya ditekuk sama kalian dengan cara cuekin, abaikan. Gagal bayar Anda akan membuat shock terapi yang cukup kuat buat para DC ini. Dan mereka akan terpukul, benar-benar terpukul. Karena DC hanya makan, hanya gajian dari pembayaran kalian. Kalian tidak bayar, mereka akan kelabakan kok. Mereka lama-lama juga akan habis dengan sendirinya. Mereka akan keluar dari perusahaan tersebut. Mereka tidak akan pernah kerja lagi sebagai DC. Kalau kalian lakukan gagal bayar, yang repot adalah mereka. Gagal bayar Anda berdampak yang cukup kuat untuk mereka. Berdampak kepada Anda hanya selik OJK, hanya disebar data, tapi berdampak untuk mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan perutnya, tidak bisa makan lagi, tidak bisa ngebul lagi asap dapurnya. Wow, jadi alasan apa Anda takut? Oke kawan-kawan. Bila kalian sudah cukup mengerti, saya cukupkan video ya. Dan seperti biasa, saya minta support dan dukungannya dengan cara feedback yang baik. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai bentuk afirmasi positif buat diri kalian semua. Bahwa kalian sudah tidak ada lagi rasa takut. Apalagi rasa ngeri. Karena kalian tahu, semua itu hanyalah untuk menyegerakan kalian bayar. Semua itu proses-proses mereka ngancam, dari perdata jadi pidana, akan dilaporkan kepada aparat atau pihak yang berwajib. Hanyalah bentuk ancaman untuk menyegerakan Anda bayar. Agar Anda bayar, itu saja. Nggak ada yang lain. Nggak mungkin itu sampai diproses. Paham? Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di kesimpulan. Di akhir video saya kasih kesimpulan ya. Mereka akan melakukan proses melaporkan Anda kepada pihak yang berwajib. Mengubah status hukum dari yang tadinya perdata urusan utang piutang dirubah jadi pidana oleh mereka ya. Kita tunggu kawan. Jangan lelah menunggu mereka, biarkan tunggu, jangan dibayar. Toh mereka akan melaporkan Anda kepada pihak yang berwajib. Kita tunggu laporannya jadi atau enggak ya. Kalau ada yang datang lagi, Pak, tolong Pak ini dibayarkan. Saya lagi nunggu. Katanya dilaporin ke pihak yang berwajib. Simpan, di-save pesan tersebut. Jangan dihapus. Biarkan jadi bukti. Kalau perlu dicetak, di-print ya. Pakai laminating ya. Simpan baik-baik, ketemu DC atau ada yang datang atau ada yang lagi fotoin, jepret gitu kan. Nih, katanya mau dilaporin. Saya lagi nunggu gitu. Beres kan? Paling keren kan caranya, solusinya? Iya, beres. Ada alasan yang tepat untuk Anda gagal bayar, karena Anda akan diproses ke kepolisian, Anda diproses untuk pihak yang berwajib. Selesaikan TOP BGT. Oke kawan-kawan, saya pamit saja ya. Seperti biasa, saya ingin doakan buat kalian semua yang lagi sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakit penyakit kalian, Allah pulihkan kembali agar kalian dapat bekerja, dapat kembali beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Teman-teman semua yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, diambang kehancuran, di ujung perceraian, semoga Allah membalikan rencana perceraian kalian, kembali kalian menjadi keluarga yang baik-baik, keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, keluarga yang penuh dengan rahmat, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keluarga yang banyak menjadi panutan untuk semua orang. Teman-teman yang saat ini sedang banyak teror, intimidasi, ancaman dari teror-teror pinjaman online yang
entah kalian tidak tahu itu dari mana asalnya, biarkan ya, itu menjadi bagian dari proses yang harus kalian jalani. Ikhlaskan, sabarkan, lebih dekat lagi dengan Allah, lebih banyak lagi beribadah. Insya Allah solusi apapun akan kalian dapatkan dengan lebih mendekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya hanya mengantarkan Anda untuk memotivasi Anda, tapi solusi yang terbaik bukan dari channel ini, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.